Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai, selamat pagi. Kamu mendengarkan What's Trending KBR Pagi, edisi khusus nih yang hadir setiap Jumat. Saya Lia Baneza, obrolan kita hari ini demi pemilu lebih baik. Nah, perhitungan suara pemilu 2024 masih berlangsung. Proses rekapitulasi hasil perhitungannya ini jadwalnya sampai 20 Maret mendatang. Tapi menurut kalian gimana nih hasil evaluasi dari penyelenggaraan pemilu 2024 ini? Nah, kalau dari lead analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid, dia ini mencermati media sosial kan ya, dan dia tuh juga mengatakan sejumlah evaluasi yang dilakukan sama netizen. Jadi bukan cuma Bawaslu atau KPU aja nih yang bikin evaluasi, tapi juga ada dari netizen. Kita dengerin ya. Memang tentang kecurangan pemilu itu masih tinggi ya perbincangannya ya. Ada 469.000 lebih perbincangan tentang kecurangan pemilu. Lalu disusul berikutnya adalah perbincangan tentang Sirekap, pro kontra terkait Sirekap. Lalu masih tentang orang masih belum menerima atau sulit untuk mempercayai quick count, real count yang dilakukan oleh berbagai lembaga kayak gitu. 3 hal itu masih menjadi bahasan yang sangat populer. Secara umum 3 hal itu ya, masih tentang kecurangan pemilu, tentang Sirekap dan counting hasil pemilu. Dan ini tidak hanya terjadi di media sosial Twitter saja Mbak, tapi juga di Instagram, di TikTok, YouTube, Facebook juga. Kecurangan pemilu ini menjadi satu bahasan yang cukup ramai dibicarakan oleh publik. Tentu saja TikTok mendapatkan engagement yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, yang pertama menjadi bahan perbincangan adalah soal kecurangan pemilu. Apalagi soal Sirekap, yaitu sistem informasi rekapitulasi elektronik dari KPU nih yang seringkali nggak akurat, memicu protes di sana-sini. Sebut saja paslon 01 dan 03 yang menurut hasil quick count bakal tersingkir. Juga menuding ada dugaan kecurangan. Masing-masing membentuk tim hukum dan sedang ancang-ancang untuk melaporkan atau menggugat persoalan itu. Nah, kemudian yang nggak kalah ramai juga soal hasil quick count. Dari hitung cepat atau quick count, sejumlah lembaga survei pada pemilu 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Gibran memperoleh suara lebih dari 50%. Dan disusul pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketiga nih, yang disorot sebagai bahan evaluasi adalah terus bertambahnya petugas pemilu yang meninggal. Nah, kalau kita melihat catatan dari Kementerian Kesehatan, sudah ada 94 petugas pemilu yang meninggal pada periode 10 hingga 20 Februari 2024, meliputi petugas KPPS, petugas Linmas, dan saksi. Setidaknya itulah beberapa hal yang menjadi perbincangan penting untuk kemudian dicari perbaikan demi pemilu yang lebih baik ke depannya. Kita mau obrolin soal ini bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Newsbeat. Jepang dilanda fenomena penjualan rumah dan properti di daerah pedesaan. Penjualan dilakukan kepada orang-orang asing lantaran properti terbengkalai dan terbiarkan kosong. Fenomena ini menyusul terus menyusutnya jumlah penduduk di usia produktif di Jepang. Salah satu wilayah yang mengalami fenomena ini adalah prefektur Wakayama, di mana ada seorang pebisnis asal Singapura yang membeli rumah terbengkalai itu. Dikabarkan, rumah-rumah terbengkalai yang ada di Jepang berornamen khas tradisional dilengkapi tirai tatami. Pemerintah Tiongkok membuat aturan terkait pemberian makan hewan panda, di mana pengunjung pusat penangkaran panda di Tiongkok dilarang memberikan makan panda. Sanksinya, mereka akan dilarang masuk ke lokasi tersebut seumur hidup. Pengunjung juga dilarang melemparkan benda asing atau apapun ke kandang-kandang panda. Sanksi memberikan makan panda sudah diterapkan ke beberapa orang. Beberapa di antaranya adalah kasus anak melemparkan rebung hingga kacang ke kandang panda. Peraturan ini dibuat untuk menjaga dan melindungi kelestarian panda yang jadi simbol nasional Tiongkok. Penangkaran panda di Chengdu juga jadi salah satu tempat wisata populer di Tiongkok sana.
Pemerintah Metropolitan Tokyo membuat aplikasi kencan online yang rencananya dirilis pada akhir tahun ini. Mengutip Japan Today, aplikasi kencan ini ditujukan untuk warga Tokyo berusia 18 tahun ke atas, baik yang tinggal, bekerja maupun belajar di Tokyo. Kabarnya, aplikasi ini dibuat lantaran warganya lebih suka jadi jomblo. Tak hanya sebagai tempat mempertemukan orang-orang untuk berkencan, aplikasi ini juga dilengkapi proses pemeriksaan, di mana ada keharusan pengguna membuktikan status perkawinan dan pendapatan mereka. Lebih lanjut, ada juga sesi wawancara untuk mengonfirmasi identitas mereka. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat, topik kita kali ini demi pemilu lebih baik. Wahyu, saya rasa nih kita semua punya harapan yang sama soal pemilu, yakni pemilu yang terus disempurnakan. Dan evaluasi pemilu penting dilakukan demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Gimana nih, sependapat nggak Wahyu? Iya, sependapat banget ya. Mari kita coba urai satu-satu beberapa hal yang jadi sorotan terkait pemilu yang sudah selesai digelar pemungutan suaranya ya. Ada banyak sebenarnya, tapi kita fokus dulu kepada yang viral-viral di media sosial ya. Oke. Nah, pertama soal dugaan kecurangan yang cukup jadi perbincangan. Jadi tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud itu sudah membentuk tim pembela demokrasi dan keadilan atau TPDK. Tim itu dibentuk untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden 2024. Nah, di tempat lain, Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Muhaimin Aryusuf, dia mengklaim sudah siap nih untuk mengajukan bukti dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Oke. Nah, hingga yang terbaru, Capres nomor 3, Ganjar Pranowo, dia berniat menggulirkan hak angket atau hak penyelidikan di DPR terkait dengan dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Oke, kalau itu kan berarti dari pasangan yang ikut dalam kontestasi Pilpresnya nih Wahyu. Kalau dari Badan Pengawas Pemilu nih harusnya kan terlibat gitu. Ya, kalau dari penyelenggara pemilu ya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan semua laporan yang diterima itu akan ditindaklanjuti dengan melihat pada dua aspek. Yang pertama secara formil dan yang kedua material. Jadi ketika dua aspek itu lengkap, dia mengklaim Bawaslu akan segera mengusutnya. Oke, berarti nunggu lengkap dulu gitu ya materinya. Ya, di lain pihak, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hairuni Sandur Agustiati, dia menilai sulit nih membuktikan apakah pemilu 2024 itu betul-betul diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif atau biasa kita singkat TSM ya. Oke. Nah, kalau kata dia, pihak-pihak yang menggugat memang harus punya bukti yang sangat solid yang bisa membuktikan pelanggaran TSM tadi. Dan mereka itu juga harus menunjukkan bahwa mereka itu sudah menempuh berbagai macam cara. Sudah ke Bawaslu misalnya, tapi juga nggak dapat hasil yang memuaskan ya gitu ya. Sehingga mereka teruskan itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu tadi kan soal kecurangan pemilu nih, tapi yang nggak boleh kelewatan juga nih Wahyu ada soal hasil quick count yang itu viral dan ramai diperbincangkan. Nah kalau soal hasil quick count itu juga udah sempet nih kita bahas di What's Trending episode usai memilih menanti hasil. Nah Wahyu gimana nih pembahasan soal quick count? Nah ya, soal itu ya yang jelas KPU mengimbau seluruh pihak untuk menunggu hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh lembaganya. Nah, meski demikian, anggota KPU RI, Idam Holik, mengatakan dia tetap menghormati hasil hitung cepat yang sudah dirilis oleh beberapa lembaga survei ya. Jadi hitung cepat itu adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh lembaga survei menggunakan metode tertentu. Nah, hasil hitung cepat memang bukan hasil resmi dari KPU ya. Hasil akhir yang sah tetap harus menunggu hasil resmi dari KPU. Kapan? Ya maksimal 35 hari setelah hari pemungutan suara. Oke.
Berarti kita masih harus nunggu hasil dari KPU-nya ya. Nah, kemudian soal Sirekap nih Wahyu yang viral banget dan banyak banget dibahas sama netizen. Nah, Sirekap ini kan diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis dan pengenalan karakter optis. Teknologi tersebut memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Nah, dari situ angkanya tuh berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap. Komisioner KPU Betty Epsilon menjelaskan permasalahan yang terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik sehingga terjadi perbedaan data numerik. Benar nggak nih Wahyu soal ini penjelasannya? Iya betul karenanya itu kan kemarin sempat viral ya laporan-laporan dari masyarakat soal pembacaan angka oleh aplikasi Sirekap yang nggak akurat nih. Jadi ada angka-angka yang berbeda dengan hasil yang diformulir ya. Ketua KPU Hasyim Asyari juga menggelar keterangan pers ya terkait dengan evaluasi pemilu. Salah satunya menjawab pertanyaan publik soal masalah Sirekap tadi, Le. Oke. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang di unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah oleh karena itu kami sudah mengetahui dan tentu saja untuk penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah di tempat lain Bawaslu RI juga menekankan bahwa Sirekap KPU bukanlah penentu hasil pemilu, melainkan rekapitulasi manual. Nah ini mengacu pada undang-undang tentang pemilu. Nah sementara itu pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, melalui keterangan tertulis, mendorong semua pihak perlu memahami penentuan hasil pemilu itu bukan dari real count Sirekap KPU. Melainkan melalui penghitungan manual yang berjenjang ya Le ya. Jika ini nggak dipahami maka data Sirekap KPU bakal membuat masyarakat kebingungan. Oke, berarti masyarakat tuh kayak nggak usah bingung dulu ya karena kita harus menunggu hasil perhitungan resminya dari KPU. Iya lebih baik menunggu resmi dari KPU. Nah menurutnya kelemahan Sirekap KPU yang dapat diidentifikasi sekarang itu dapat digunakan sebagai acuan ketika nanti Indonesia sudah menerapkan semacam accounting sepenuhnya. Nah Wahyu, last but not least nih ya, soal banyaknya petugas pemilu yang meninggal, KPPS dan petugas lainnya gitu ya. Ini kan memprihatinkan banget ya Wahyu, meski angka kematiannya gak sebesar pemilu 2019 lalu yang sampai 722 orang. Harusnya kan malah gak perlu ada yang meninggal. Iya betul ya, jangan sampai ada yang meninggal ya. Tapi soal data tadi sebetulnya belum sampai ke situ karena masih ada yang sakit juga lah sama saat ini ya. Ya kita harapkan semoga nggak sampai segitu ya jumlahnya Le. Harapan itu juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Caranya gimana agar nggak ada lagi petugas pemilu yang meninggal? Ada nih penjelasan dari Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Ede Surya Darmawan.
Ini yang barangkali juga ke depan harus dipikirkan. Apakah nanti implikasinya adalah misalnya satu, prevention usia umur, yang kedua adalah ada semacam himbauan untuk minuman tertentu yang jauh lebih aman gitu kan, supaya tidak memicu kerja jantungnya. Yang kedua tentu saja desain suaranya juga metodenya harus diperbaiki sehingga tidak seperti itu. Idealnya selain dapat surat tugas, dapat juga surat perintah untuk memeriksakan diri ke klinik pratamanya atau ke puskesmas, lalu mendapatkan surat keterangan sehat. Nah ini yang barangkali ke depan diharapkan bisa meminimalisir. Dengan demikian, yang dapat surat keterangan sehat saja yang boleh bekerja, dengan tentu saja ada batasan umur salah satunya dan tidak memiliki komorbid apapun. Ke depan tidak hanya mementingkan suara ya, tapi mereka yang mengumpulkan suara juga harus diberikan perhatian dengan sebaik-baiknya. Nah, abis jeda kita mau dengar masukan beberapa pihak agar pemilu ke depannya lebih baik lagi. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Menteri ATR BPN yang baru dilantik, Agus Harimurti Yudhoyono AHY, menyatakan niatnya membuka satu persatu persoalan pertanahan yang ada di Indonesia. Setelahnya, baru dilakukan percepatan dan diharapkan mampu diselesaikan 8 bulan ke depan. Di sisi lain, AHY menyebut tidak semua persoalan pertanahan bisa diselesaikan secara langsung, hanya oleh Kementerian ATR BPN. Kata dia, persoalan pertanahan banyak bersinggungan dengan kementerian atau lembaga lain. Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik AHY sebagai Menteri ATR BPN di Istana Negara, Jakarta. AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang saat ini menjabat Menko Polhukam, menggantikan Mahfud MD yang mundur lantaran ikut Pilpres 2024. Selanjutnya kita ke Jawa Barat. Pejabat atau PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin menyebutkan stok beras di wilayahnya mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024 mendatang. Menurut B, keamanan stok beras ditandai masih tersedianya 57.000 ton beras di gudang Badan Urusan Logistik Bulog dan adanya kiriman tambahan 20.000 ton beras dari Patimban. B menambahkan, pemerintah Jabar juga meningkatkan komunikasi dengan seluruh kecamatan agar beras dapat terdistribusi dengan baik. Terakhir kita ke informasi konser IU di Indonesia. Solois asal Korea Selatan IU resmi comeback dengan merilis mini album berjudul The Winning. Perilisan mini album ke-6 IU ditandai peluncuran video musik dari lagu Chopper sebagai single utama. Setelah sebelumnya MV berjudul Love Wins All yang dibintangi V, serta MV Holshi dirilis dan ramai diperbincangkan warganet. Usai comeback, IU juga punya rencana tur dunia nih. Indonesia jadi salah satu tujuannya. IU dijadwalkan menggelar konser di Indonesia pada 27 dan 28 April 2024. Konser ini merupakan rangkaian tur IU bertajuk Her IU yang akan dimulai awal Maret 2024. Namun, sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait penjualan tiket konser IU di Indonesia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.